Halo sobat pajak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danang di channel Dokter Pajak. Pada video kali ini kita akan coba sedikit mengulas atau membahas tentang apa resiko daripada wajib pajak, khususnya orang pribadi maupun perusahaan yang kemudian tidak mengikuti program PPS atau lebih akrab disebut dengan program TA Jilid 2 ini. Maka pada video kali ini kita akan membahas sekilas bagaimana resikonya ketika kita tidak mengikuti program tersebut. Yang perlu diketahui pertama adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak atau DJP pada tahun 2016 telah mengadakan yaitu TA Jilid 1 atau Tax Amnesty Jilid 1, di mana peserta daripada TA Jilid 1 ini adalah orang pribadi dan juga perusahaan. Yang menjadi isu berikutnya adalah bahwa pada tahun 2022 per Januari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni pemerintah telah menyelenggarakan program pengungkapan sukarela atau PPS yang kemudian lebih akrab disebut dengan TA Jilid 2. Lalu apa sih yang menjadi konsekuensi daripada wajib pajak khususnya orang pribadi maupun perusahaan yang tidak mengikuti PPS atau TA Jilid 2 ini? Yang menjadi poin penting adalah bahwa ketika wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan yang mempunyai aset bersih di bawah tahun 2015 atau 2015 ke bawah, kemudian belum seluruhnya aset bersih tersebut dilaporkan dalam TA1, kemudian tidak mengikuti program PPS atau TA Jilid 2 ini, maka resikonya adalah sebagai berikut. Saya berikan contoh sederhana. Misalnya saya adalah wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti TA Jilid 1 pada tahun 2016. Saya mengungkapkan aset katakanlah 10 juta. Bahwa saya mempunyai tabungan 10 juta yang belum saya laporkan pada SPT tahun 2015 dan sebelumnya. Sehingga saya mengikuti program TA Jilid 1 tersebut. Selesai, kemudian pada PPS atau TA Jilid 2 ini, ternyata saya mempunyai aset yang belum saya laporkan. Sementara aset itu merupakan aset yang memang saya peroleh di tahun 2015 ataupun 2014 ke bawah. Yaitu misalnya mobil yang nilainya katakanlah 100 juta. Nah, ketika aset bersih dalam bentuk mobil kendaraan tersebut yang belum saya laporkan di dalam TA1 dan juga pada SPT-SPT berikutnya sampai dengan tahun 2020 saya belum melaporkan aset kendaraan atau mobil tersebut, kemudian saya tidak mengikuti program PPS atau TA Jilid 2 ini untuk melaporkan aset kendaraan atau mobil saya tersebut, maka resikonya adalah satu, ketika aset tersebut dalam bentuk kendaraan atau mobil tersebut yang mana nilai perolehannya itu kita katakanlah 100 juta, kemudian ditemukan oleh KPP yang tidak kita laporkan di dalam TA Jilid 1 dan kita tidak mengikuti PPS atau TA Jilid 2 ini, maka atas aset senilai 100 juta berupa kendaraan atau mobil tersebut harus kita tebus dengan pajak final dengan tarif 30% dari nilai aset
perolehan tersebut. Artinya mobil dengan harga 100 juta yang kita miliki tersebut, yang ditemukan oleh KPP yang kita tidak laporkan tersebut, harus kita tebus dengan pajak final sebesar 30%. Atau kita harus membayar pajak final atas kendaraan yang tidak kita laporkan tersebut sebesar 30 juta. Dan yang lebih bahayanya adalah tidak berhenti sampai di situ. Bahwa ketika aset yang tidak kita laporkan di dalam TA jilid 1 dan kita laporkan dalam PPS jilid TA jilid 2 ini, maka tidak hanya menebus 30% PPh final. Di undang-undangnya dikatakan bahwa selain kita harus menebus pajak final sebesar 30%, juga kita harus membayar denda sebesar 200% dari pajak terhutang final tersebut. Bayangkan, artinya kita harus menebus kendaraan tersebut dengan membayar pajak final sebesar 30% atau 30 juta plus dendanya 60% dari pajak yang terhutang sebesar 30 juta tersebut atau senilai dengan 60 juta. Sehingga total pajak yang harus kita bayar atas aset senilai 100 juta tersebut adalah 90 juta. Bayangkan, angka yang sangat amat signifikan. Artinya, pajak yang harus kita tanggung dari aset yang tidak kita laporkan dalam TA jilid 1 dan juga PPS ini adalah 90% dari nilai aset bersih yang harus kita bayarkan. Karena total dari pajak yang harus kita bayar adalah 30 plus 60 juta, yaitu 90 juta. Jadi aset bersih yang kita miliki itu hanya tinggal senilai 10% atau 10 juta saja. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan manfaat bagi sobat pajak sekalian. Menurut saya, bagi sobat pajak sekalian yang punya aset bersih yang belum dilaporkan pada TA1 ataupun punya aset tambahan setelah TA1 kemudian belum dilaporkan dalam SPT, ada baiknya mengikuti program PPS atau TA jilid 2 ini untuk menghindari adanya potensi pajak yang cukup besar yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bagi teman-teman yang merasa ini manfaat, silahkan diberikan komen, share, like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.